Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia terhadap pendidikan yang merupakan mata kuliah dari pengantar ilmu pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kita mulai dari perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini di kelompok kita ada yang pertama yaitu Kak Agustina Nur Azizah sebagai pencari materi. Kemudian yang kedua ada Kak Ada Pratama sebagai editor video PPT. Kemudian yang ketiga ada Kak Nina Ayunin Munfaidah sebagai pengisi suara 1. Kemudian yang keempat ada Kak Aulia Rizka Variani sebagai pengisi suara 2. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke materi ya teman-teman. Tentang kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Penting nggak sih pendidikan itu? Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Nah, merujuk pada definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Menurut Herbert Spencer, seperti dikutip oleh Jumran Shah, mengemukakan bahwa pendidikan adalah mempersiapkan untuk hidup sempurna. Kemampuan manusia bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lain menjadikan manusia memiliki banyak pengalaman yang menjadikan hidup lebih berwarna. Di dalam perkembangannya, manusia tidak hanya melatih dan mengembangkan dirinya hingga batas tertentu, tetapi manusia secara berkesinambungan melatih dan mengembangkan kehidupannya hingga mencapai titik tertinggi, dan usaha tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga akhir kehidupan. Menurut Muhaimin, pendidikan merupakan hal yang tidak pernah berhenti dibicarakan, karena menurut fitrahnya, manusia senantiasa menghendaki pendidikan yang lebih baik. Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat, dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Ini menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik, lebih maju, dan lebih sempurna. Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna dari sebelumnya hanya memiliki potensi atau yang belum memiliki arti apa-apa. Tetapi melalui pendidikan, mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri. John Brubaker mengemukakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik dari seseorang dengan manusia lainnya dan dengan lingkungannya. Dari ungkapan Brubaker, jelas bahwa dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut akan membawa manusia kepada terbentuknya suatu kemampuan dan peningkatan kapasitas individual yang secara perlahan menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Pandangan Islam tentang pendidikan yang berbeda dengan teori yang muncul sesudahnya, yaitu dibedakan menjadi 3. 1. Nativisme. Nativisme berpandangan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas atau pembawaan. 2. Ada empirisme. Empirisme berpendapat sebaliknya, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih yang kosong. Pembawaan tidak berpengaruh apapun terhadap seseorang. Yang memberi pengaruh adalah lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan besar. Dan yang ketiga, ada teori konvergensi. Kemudian memadukan dua aliran sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Dinamika tercermin dari upaya manusia untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu.
Mengapa demikian? Tidak lain karena kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Kebudayaan dan peradaban yang berkembang adalah buah dari dinamika kehidupan manusia serta menjadi bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Pendidikan merupakan anasir penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa pendidikan adalah instrumen utama bagi pembangunan kehidupan umat manusia dengan berbagai hasil yang telah diraih. Adalah sebuah keniscayaan membayangkan bahwa peradaban umat manusia dapat dibangun tanpa pendidikan. Dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan manusia adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia. Cukup sekian ya teman-teman presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.